Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan di rumah sehat-sehat semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sakila dengan NIM 18191040161 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Jember. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri dengan dosen pengampu Ibu Ade Susanti, STMT. Nah, jadi untuk tugasnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan studi kasus yang telah diberikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan atau membacakan terlebih dahulu soal studi kasusnya. Nah, jadi untuk studi kasusnya bisa dilihat di sini bahwa ada sebuah pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang customer goods yang ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi. Sistem manajemen terpadu ini yaitu antara lain sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan kerja. Tetapi sebelum itu, untuk memudahkan implementasi dari sistem manajemen terpadu tersebut, maka manajemen puncak ingin terlebih dahulu melakukan penelitian atau studi dengan memberikan kuesioner kepada karyawan-karyawan dan manajer lapangan di bawahnya. Nah, dari hasil kuesioner yang diberikan, didapat beberapa poin-poin berikut ini. Untuk poin yang pertama, yaitu banyak terdapat penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun. Kemudian yang kedua adalah tingkat kinerja karyawan pabrik masih di bawah standar. Yang ketiga yaitu tingkat penerangan pabrik masih di bawah standar. Yang keempat, yaitu tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan perangkat safety yang kurang memadai. Nah, untuk yang kelima yaitu banyak kuesioner dari pekerja yang menyatakan bahwa mereka sering mengalami sakit diakibatkan oleh debu atau gas bahan organik yang terdapat di area kerja. Suhu dan tingkat kelembapan juga masih kurang pemantauan. Kemudian yang keenam yaitu tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Pekerja yang mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang atau pegal-pegal ringan yang dialami oleh karyawan di bagian administrasi yang menimbulkan absensi karyawan. Nah, anehnya seluruh kecelakaan ini tidak ada pelaporannya. Pada saat dipertanyakan kepada manajer ataupun pekerja-pekerja lapangan, maka jawabannya adalah tidak apa-apa, tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat luka serius atau kematian. Nah, jadi itu dia soal studi kasusnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh manajemen puncak untuk memperbaiki temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan sebelum melakukan implementasi sistem manajemen terpadu pada pabrik atau perusahaan tersebut? Nah, menurut saya, yang harus pertama kali dilakukan adalah melakukan studi atau penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab dari masalah-masalah yang ada. Nah, faktor-faktor ini bisa berupa faktor-faktor di tempat kerja maupun faktor pribadi. Apabila manajemen puncak tidak melakukan penelitian ini, maka bisa jadi masih banyak sekali masalah-masalah yang belum teridentifikasi maupun dilaporkan oleh karyawan. Nah, dengan melakukan studi lebih lanjut dan mendalam mengenai faktor-faktor ini, diharapkan manajemen puncak akan lebih mudah dalam memperbaiki dan meminimalisir masalah-masalah kecil maupun masalah-masalah besar yang terjadi. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu, jika Anda menjadi direktur utama dari perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Nah, jika saya adalah direktur utama dari perusahaan tersebut, maka saya akan menstruktur ulang seluruh organisasi tersebut, mulai dari manajemen kinerja dan di kantor pusat. Nah, contohnya dengan melakukan aturan baru atau standar baru. Nah, sebagaimana telah dilihat dari poin-poin hasil kuesioner yang tadi, maka dapat dilihat bahwa kinerja manajer kurang memuaskan. Nah, dalam hal ini, manajer lalai dan tidak melakukan pelaporan terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ergonomis untuk meningkatkan kualitas K3 pabrik atau perusahaan
agar jaminan atas kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem manajemen terpadu. Nah, untuk program ini, yang pertama yaitu penerapan langsung. Nah, penerapan ini berkaitan dengan masing-masing kecelakaan kerja tadi. Untuk yang pertama, yaitu cedera karena mesin. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan atau training tentang cara mengoperasikan mesin dengan baik dan benar. Yang kedua adalah cedera otot. Nah, untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan dengan cara memberitahu cara-cara mengangkat barang yang baik dan benar, yaitu misalnya posisi badan harus tepat agar tulang belakang tidak sakit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penyakit karena menghirup debu atau gas hasil produksi. Untuk hal ini, maka para pekerja harus diberi masker. Kemudian untuk kesehatan di lingkungan kerja, untuk kesehatan di tempat kerja perlu diadakan program pembersihan secara berkala. Nah, selanjutnya untuk masalah tempat kerja yang bising. Nah, untuk mengurangi tingkat kebisingan ini, maka pekerja harus diberi earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Nah, itu dia penerapan langsungnya. Kemudian, yang kedua yaitu pemberian tools atau fasilitas-fasilitas kepada para pekerja. Nah, untuk tools yang pertama yaitu media komunikasi cetak. Nah, media komunikasi cetak ini yaitu berupa buku K3 atau spanduk K3. Kemudian yang kedua yaitu media komunikasi elektronik. Nah, ini bisa berupa grup WhatsApp yang khusus membahas tentang K3. Yang ketiga yaitu rambu K3. Nah, rambu ini harus diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat agar lebih efektif digunakan. Yang keempat yaitu fasilitas pelaporan K3. Nah, fasilitas ini dapat dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, selanjutnya untuk fasilitas konsultasi K3. Nah, fasilitas ini dapat memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mendiskusikan masalah K3 di area kerjanya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yaitu buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk untuk meningkatkan penjualannya. Nah, kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang kosmetik. Jadi untuk program marketingnya, perusahaan ini akan bekerja sama dengan beberapa beauty influencer di area sekitar Surabaya atau bisa jadi di seluruh Indonesia untuk mempromosikan dan turut andil sebagai promoter untuk program marketing ini. Nah, untuk program ini tuh yang pertama kali dilakukan adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi ini mendefinisikan perusahaan, kemudian menunjukkan bagaimana manfaat yang perusahaan berikan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Analisis situasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat analisis SWOT sederhana. Dengan adanya analisa ini diharapkan segala kemungkinan buruk akan dapat diatasi. Selanjutnya adalah target pasar atau audiensnya. Untuk target pasar dari produk kosmetik tentunya wanita berusia 18 tahun sampai 40 tahun. Yang mana wanita usia ini sangat aktif menggunakan media sosial dan besar kemungkinan akan membeli produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran dan taktiknya. Nah, untuk strategi dan taktiknya yaitu kita akan membuat giveaway dan review produk melalui beberapa influencer yang sudah kita pilih. Nah, dengan adanya giveaway dan review produk ini, maka audiens akan lebih tertarik dengan produk kita. Nah, untuk urutannya yang pertama yaitu beauty influencer ini akan kami minta untuk melakukan review produk terlebih dahulu untuk menjelaskan dan memperkenalkan produk kepada audiens. Setelah audiens tahu dan tertarik dengan benefit dan keunggulan produk kita, maka setelah itu kami akan mengadakan giveaway yang membuat audiens lebih penasaran lagi dan ikut dalam giveaway ini. Nah, dengan mengadakan giveaway ini, maka akan diharapkan orang-orang akan dengan sendirinya berkemauan untuk mencoba dan kemudian selanjutnya akan membeli lagi dan lagi. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan anggaran pemasaran. Anggaran ini harus disesuaikan dengan anggaran total perusahaan dan jenis promosinya. Nah,
Nah, anggaran ini perlu dipikirkan lagi, apakah anggaran yang dikeluarkan worth it dengan feedback yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, maksudnya anggarannya ini harus pas dan tidak boleh berlebihan. Nah, baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.